Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala khawla wala quwata illa billah amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa akhlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Hadirin saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada kita semua umatnya, alaikum bimujalasatil ulama. Kata Nabi, tetaplah kalian semua sudah menjadi sebuah keharusan bimujalasatil ulama. Selalu dekat, sering duduk bareng bersama para ulama. Siapa ulama? Yaitu amilina. Ialah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, mempunyai ilmu yang luar biasa dan bermanfaat untuk semua. Untuk diri dan untuk semua kaumnya. Pesan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, kita harus sering bersama mereka. Bersama beliau-beliau, para tokoh habaib, para tokoh ulama, kiai, dan para asatid. Ini pesan Nabi. Wastima'i kalamil ulama. Dan kita diperintah oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk selalu menyimak, mendengarkan penyampaian-penyampaian para ahli hukum. Siapakah ahli hukama itu? Alimina bidatillahi ta'ala al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim. Ialah orang-orang yang memahami tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya yaitu sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala atau yang tersebut sebagai aqaid. Orang yang memahami tentang zat Allah, sifat-sifat wajib Allah, sifat-sifat mustahil Allah, ia tersebut sebagai ahli hukama. Dan tidak hanya mengarah ke sana saja, artinya ahli di sana. Memahami tentang zat Allah, sifat-sifat wajib Allah, sifat-sifat mukhal Allah. Tetapi beliau-beliau inilah al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim. Ia selalu menerapkan pengetahuannya di dalam ucapannya, di dalam kesehariannya, wa af'alihim, dan perbuatan-perbuatannya selalu sesuai dengan apa yang ia pahami. Artinya tidak melenceng dari ilmu yang ia pahami, kesehariannya, aktivitasnya diterapkan sesuai dengan ilmunya. Pesan Nabi, kita diperintahkan untuk selalu mengaji bersama ahli-ahli hukamah. Fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah kama yuhyil ardal maitata bima'il matar. Kenapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk selalu duduk bareng dengan para ulama dan mendengarkan yaitu dawuh atau penyampaian-penyampaian ahli hukama? Karena maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan menghidupi hatinya, hati yang mati, binuril hikmah, dengan cahaya hikmah. Apa itu cahaya hikmah? Ilmin nafi, yaitu ilmu yang bermanfaat.
perintah Rasulullah Muhammad SAW mengandung sebuah manfaat yang sangat luar biasa. Dan diperintahkan untuk selalu duduk dengan para ulama, duduk dengan para tokoh alim, duduk dengan para ahli hukama, supaya hati kita hidup. Supaya hati kita hidup. Ketika hati kita hidup, dengan adanya ilmu yang manfaat yang ada pada diri, insya Allah langkah kita, dari ucapan-ucapan kita sampai perbuatan-perbuatan kita, itu mengandung kemanfaatan. Mengandung hal yang maslahat, mengandung hal yang benar-benar manfaat ketika hati kita hidup. Tetapi kalau kita mempunyai hati yang mati, hati yang redup, hati yang keras, maka tidak ada satupun kebaikan yang akan diterimanya. Kama yuhyil ardhal maitata bima'il madar. Kemanfaatan kita duduk bareng dengan para ulama, mendengarkan para ahli hukama, insya Allah hati kita akan dihidupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nuril hikmah, dengan ilmu yang bermanfaat, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menghidupi bumi yang mati dengan air hujannya. Masya Allah. Hadirin saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini kami berpesan untuk diri dan untuk semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Marilah kita jangan sungkan-sungkan duduk bareng dengan para ulama dan mendengarkan kajian-kajian atau penyampaian-penyampaian dari para ahli hukama. Karena hanya dengan bekal itulah, insya Allah sekali lagi Al-Fakir menyampaikan, hati kita akan hidup. Hati kita akan hidup. Dengan hati yang hidup akan menjadi sebuah cahaya menerangi, yaitu kehidupan kita di dunia sampai nanti di akhirat. Nabi Muhammad SAW berpesan seperti ini karena Rasulullah Muhammad SAW tahu persis akan datang sebuah masa, akan datang sebuah waktu di mana umatnya atau yang disebut yaitu kaum dari umatnya ini akan menjauh dari ulama. Sebagaimana yang disampaikan sabda Rasulullah Muhammad SAW, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Akan datang sebuah masa bagi umatku, kata Rasulullah Muhammad SAW, yafirruna minal ulama wal fuqaha. Mereka akan lari, mereka akan berpaling dari para ulama dan para fuqaha. Setelah kejadiannya seperti itu, fayabtaliyahumullahu bisalasin baliyat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan bala yang begitu dahsyat, musibah yang begitu luar biasa. Di antaranya yang tercatat di dalam hadis ini ada 3 bencana atau 3 yaitu petaka yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, awwaluha yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Ketika umat Rasulullah Muhammad SAW sudah lari dari ulama, berpaling dari ulama, ingkar dari ulama, Allah akan mencabut keberkahan di dalam kehidupannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sehingga kalau kita berbicara tentang keberkahan, sangat luar biasa. Keberkahan inilah yang meliputi kehidupan kita bisa menjadi tenang. Keberkahan inilah yang menaungi kehidupan kita menjadi tentram. Bayangkan ketika kehidupan kita di dunia, penghasilan kita di dunia, diangkat keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti secara otomatis sudah tidak ada lagi buah ketenangan, sudah tidak ada lagi buah ketentraman. Na'udzubillah. Dan ini efek atau akibat dari umat yang lari dari para alim dan para ulama. Ini bencana yang besar. Ini ujian yang sangat hebat.
Yang kedua, ketika manusia atau umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lari dari para ulama, berpaling dari mereka, yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan dhaliman. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan musibah yang dahsyat, memberikan musibah yang luar biasa. Apa bentuk musibah yang kedua ini? Bentuk musibah yang kedua ini, Allah akan menaruh pemimpin di tengah-tengah masyarakat yang jauh dari ulama, yaitu pemimpin yang zalim. Pemimpin yang tidak akan mengetahui apa isi hati rakyatnya. Pemimpin yang tidak akan mengetahui yaitu jeritan kesusahan rakyatnya. Ia hanya mementingkan diri sendiri. Ia hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Na'udzubillah, sumpah na'udzubillah. Yang terakhir, yang tercatat di dalam hadis ini, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lari dari ulama, berpaling dari para ulama, yakhrujuna bidad dunya bi ghairi iman. Ia akan keluar dari dunia ini. Artinya apa? Artinya ia akan mati. Ia akan kembali bi ghairi iman, tanpa membawa iman. Dan ini musibah yang sangat besar. Musibah yang sangat hebat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bolehlah kita ya di dunia mungkin tidak mempunyai apa-apa. Bolehlah kita mungkin di dunia serba kekurangan. Tapi jangan sampai kita tidak mempunyai iman dan kekurangan iman. Karena hanya dengan modal inilah insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi manakala kita pulang ke akhirat, kembali ke Allah tanpa membawa modal iman, tanpa membawa yaitu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya kita akan hidup di sana dalam kondisi menyesal yang selama-lamanya. Dan penyesalan yang selama-lamanya di sana ini tidak akan kembali lagi di dunia. Boleh kita menyesal di dunia. Boleh kita itu merasa rugi di dunia. Tapi jangan sampai kita itu menyesal dan merasa rugi di akhirat. Oleh karenanya, Al-Fakir di sini berpesan untuk diri dan untuk jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Berpegang teguhlah kepada ulama. Seringlah kita duduk bareng bersama mereka dengan niat yaitu mencintai warasatul anbiya. Karena ulama tersebut di dalam Al-Quran, al-ulama'u warasatul anbiya. Bahwa para ulama yaitu pewarisnya para nabi. Siapa yang mencintai ulama, insya Allah sama halnya ia mencintai para nabi dan para rasul. Insya Allah. Tetaplah kita terus bersama para ulama. Dan seringlah kita mengaji, mengkaji penyampaian-penyampaian para ahli hukama. Insya Allah ketika kita sudah demikian, maka kita akan dijauhkan dari 3 bala, dari 3 bencana yang luar biasa. Yang pertama yaitu insya Allah kita akan terhindar dari keberkahan yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kehidupan kita, dan kita akan terhindar pula dari pemimpin yang dolim, dan kita insya Allah kalau kita sering duduk dengan para ulama ya, bersama dengan para ahli hukama, insya Allah mati kita dalam kondisi husnul khatimah, membawa iman dan Islam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itulah yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mari kita tutup dengan pembacaan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.